Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Shalih karya Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Kita sampai pada halaman 66 hadis nomor 120. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi ulumi sairis salihin wa bi ulumi masyaikhina wa bi ulumina wa ulumikum fid dharaini amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala thawabud du'a inda iqamatis shalah. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'atani la yuraddu ala da'in da'watuhu hina tuqamu shalah wa fi shaffi fi sabilillah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa hadza ahadu alfadhihi wa kharraja Ahmad bi isnadihi an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza thuwiba bis salati futihat abwabus samai wastujiba du'a. Thawabus salati mutlaqan an Thauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah wa lan yuhafidha 'ala al-wudu'i illa mu'min. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Rawahu Malik fil Muwatta' balaghan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah kita membahas yaitu sawabu man da'a ba'dal adzan bihadza du'a, pahala membaca doa dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah azan, telah kita bahas. Sekarang kita masuk pada bab sawabud doa inda iqamatis shalah, yaitu pahala atau ganjaran doa pada saat salat mau dilaksanakan atau pada saat menjelang iqamah, mau qomat. Daripada sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sa'atani, ada dua saat atau ada dua waktu, la yuraddu ala da'in da'watuh, yang mana tidak akan tertolak seorang yang berdoa meminta kepada Allah Ta'ala pada dua saat tadi atau pada dua waktu tadi. Yang pertama hina tuqamus shalah, yang pertama pada saat menjelang salat. Salat mau dilaksanakan. Setelah azan dan kemudian hendak qomat. Itu doa mustajab. Doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diijabah, mustajabah. Kemudian wa fi shaffi fi sabilillah, yang kedua, waktu yang kedua, saat yang kedua doa itu mustajab adalah pada saat kita sedang berhadapan dengan orang kufar di medan jihad. Fi sabilillah. Ada dua saat atau ada dua waktu di mana kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita mustajab. Setiap orang mukmin kan cita-citanya kan doanya kan mustajab. Maka dia cari betul atau dia pelajari betul apa saja yang dapat menunjang doa kita bisa mustajab. Ya. Di antaranya tentunya yang paling penting adalah makanan yang halal. Kata Rasul kepada seorang sahabat, atib mat'amak tustajab da'watuk. Perbaiki makanan yang masuk ke dalam perutmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Jadi makanan yang halal itu sangat menunjang doa itu bakal dikabulkan. Artinya sefasih apapun doa kita, sepanjang apapun doa yang kita panjatkan, tapi kalau makanan yang masuk ke perut kita bukan makanan yang halal, maka doa kita sulit untuk diijabah. Doa kita sulit untuk dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting, yang pertama adalah makanan yang halal. Pernah di zaman Nabi ada seorang yang dia itu pakaiannya compang-camping dan kemudian rambutnya itu lusuh, jenggotnya itu berantakan, kemudian dia angkat kedua tangannya setinggi-tingginya, tapi Allah Ta'ala enggak kunjung mengabulkan doanya. Kemudian apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya biharam, fa anna yustajabu lahu.
Bagaimana mungkin orang tersebut doanya bakal dijabah sama Allah? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dia dapat dengan cara yang haram, dan daging dalam tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah Ta'ala mengijabah doanya? Jadi yang paling penting adalah makanan yang halal. Itu syarat mutlak, syarat utama kata para ulama, doa kita dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya itu adab-adab doa, di antaranya menghadap ke kiblat. Paling afdolnya jihad atau arah adalah arah kiblat. Paling afdolnya arah adalah arah kiblat. Bahkan dalam hal apapun, kalau misalnya kita bisa menghadap kiblat, maka itu lebih bagus. Dikisahkan dalam kitab bahwasanya ada 2 orang santri yang sama-sama mondok di pondok yang sama, berguru dengan guru yang sama, dengan jangka waktu yang sama, sama-sama 4 tahun, tapi pulangnya beda. Yang satu manfaat ilmunya, yang satu nggak jadi apa-apa, nggak bisa mengamalkan ilmunya buat diri sendirinya, juga buat orang lain nggak bermanfaat. Ketika ditelusuri ternyata kelihatannya sepele, ternyata yang satu yang Allah Ta'ala berikan manfaat ilmunya, setiap kali dia mutolaah, setiap kali dia mengulang-ulang ilmunya, setiap kali dia membaca Quran, setiap kali dia berdoa, maka dia selalu utamakan untuk menghadap kiblat. Dia selalu utamakan untuk menghadap kiblat. Sementara yang satunya, temannya, yang di pondok yang sama dengan guru yang sama, setiap baca Quran, setiap baca kitab, setiap mutolaah, setiap mudzakarah, kurang perhatian dengan arah kiblat. Mau ngadep kemana aja, biasa aja, sama aja. Tuh. Jadi suksesnya itu si fulan tadi itu, si santri, ya gara-gara dia kalau duduk selalu menghadap ke kiblat. Walaupun nggak wajib, ya cuman sholat doang. Selain sholat mau baca Quran nggak menghadap kiblat boleh nggak? Boleh. Doa nggak menghadap kiblat boleh. Iya. Mau baca doa nggak menghadap kiblat boleh. Cuman alangkah bagusnya kalau kita bisa menghadap kiblat pada saat itu semua. Dan kemudian punya wudhu, tuh afdolnya adab doa itu adalah punya wudhu dalam keadaan suci. Dan kemudian mengangkat kedua tangan kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita butuh betulan. Kita sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan akhirat saja, urusan duniawi dianjurkan untuk kita sebut. Nabi kita Muhammad SAW itu beliau meriwayatkan ada sebuah riwayat dari Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, sal rabbak walau milha ajinik walau ilfa himarik." Duhai Musa, mintalah kepada Tuhanmu Allah Ta'ala, berdoalah walaupun sekedar minta garam yang kau buat untuk makan, dan kemudian panganan buat himarmu, buat keledaimu, minta sama aku, kata Allah. Itu kan urusan duniawi, kelihatannya sepele, minta sama Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, "Idza inqata'a shis'un na'lik fas'al bihi rabbak." Kalau engkau punya sendal putus, minta sama Allah Subhanahu wa taala yang baru. Itu kata Nabi. Artinya kalau perkara yang remeh aja kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana halnya dengan perkara yang besar? Bagaimana halnya perkara yang agung, yang mulia, perkara akhirat. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala apa aja dah yang kita pengenin. Ya, kalau bisa kita list, kita sebutin satu-satu tuh. Ya, yang saya butuhin. Kadang-kadang kita lupa. Pas ingat tulis. Pada saat waktu-waktu mustajab sepertiga malam terakhir, kita minta sama Allah, kita sebutin satu-satu. Tugas Allah yang menyeleksi. Oh ini udah pantas, udah layak buat kita miliki, Allah bakal kasih. Oh ini belum, serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyebutkan dan meminta, yang tahu yang mana yang maslahat, yang mana yang belum maslahat, Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian adab yang terakhir yang penting juga, enggak kalah pentingnya, adalah kita yakin betul, penuh keyakinan hati kita, doa kita bakal dijabah sama Allah. Jangan setengah-setengah keyakinannya. Ya saya doa bakal dikabulin apa enggak ya? Kayaknya enggak dikabulin. Kayaknya dikabulin. Nah, setengah-setengah tuh. Ya, hatinya enggak yakin kalau Allah Ta'ala bakal ngasih apa yang kita minta. Kata Rasul dalam hadisnya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah sementara hatimu ya yakin doamu akan dijabah. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah Allah Ta'ala enggak bakal mengijabah doa orang yang hatinya enggak connect sama Allah, hatinya enggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kita minta bukan sama fulan A, fulan B yang kadang dikasih, kadang enggak. Kalau kita datang ke rumahnya ketok pintu, ini dibukain apa enggak ya? Bukan sama dia, bukan. Kita minta sama Allah yang pintunya enggak pernah tertutup. Kita kalau mau datang sama raja, sama presiden, sama wali kota, gubernur harus kudu ngatur waktu. Pertemuannya juga sebentar, ya nggak boleh lama-lama, sibuk. Ya. Tapi pada saat kita mau bertemu, minta bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam, kagak ada istilah udah tutup pintunya, nggak ada. Mau kapan aja kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan kayak presiden, bukan kayak pejabat, bukan kayak orang yang paling kaya sekalipun, yang ada capeknya, ada lelahnya, ada lemahnya, ada ngantuknya. Enggak. Allah Ta'ala la ta'khudhu sinatun wala naum. Ya, enggak ada ngantuk dan enggak ada tidurnya. Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, ya, duhai Allah, mana mungkin engkau sebagai Tuhan semesta alam kok bisa dikatakan bahwasanya engkau itu tidak pernah tidur? Jangankan tidur, ngantuk aja nggak pernah. Bagaimana mungkin tergambar? Artinya kau tidak pernah istirahat. Ini Nabi Musa pengen ngasih tahu sama kita gambaran logika bagaimana Allah Ta'ala itu nggak tidur dan kemudian nggak ngantuk. Kemudian Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan, duhai Musa, ya, itu engkau ambil piring, engkau isi air atau gelas, engkau isi air, kemudian engkau pegang itu gelas, ya, yang berisikan air selama sehari semalam. Engkau yang pegang. Nabi Musa walaupun nabi, walaupun rasul, manusia, ada ngantuknya juga, ada capeknya juga, kemang dia punya tangan tuh, ya lelah capek megangin itu yang namanya piring berisikan air. Ternyata betul, ya Nabi Musa alaihissalam, ya, ngikutin perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu piring dia pegang lama-lama ngantuk. Pada saat ngantuk jatuhlah itu piring, pecah. Kemudian kata Allah Ta'ala, begitulah perumpamaan kalau seandainya saya ngantuk, apalagi tidur, maka bagaimana dengan alam semesta ini? Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mintanya sama Allah, bukan sama manusia. Ya. Wasalil ladzi abwabu la tuhjabu. Kata seorang ahli syair disebutkan bahwasanya la taqsidil makhluqa wa rabbuka aqrabu. Jangan kamu suka datang ke manusia sedangkan Allah Ta'ala lebih dekat bagimu. Wa man qasadal makhluqa la syakka yatabu. Siapa yang suka datang ke pintu-pintu orang, pintu-pintu manusia, minta kepada mereka, pasti bakal dibikin capek, bakal dibikin lelah, bakal dibikin hina, bakal dibikin rendah. Ya. La tas'alanna bunayya adama hajatan. Jangan engkau minta satu hajat kepada manusia. Wasalil ladzi abwabu la tuhjabu. Mintalah kepada Allah yang enggak pernah ada penjaga pintunya, yang pintunya selalu terbuka selama-lamanya sampai yaumul kiamah. Ya. Kemudian apa? Allah Ta'ala katakan, farabbuka yaghdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Allah Ta'ala Tuhanmu itu kalau engkau enggak minta, maka Allah marah. Tapi kalau manusia sebaliknya, kalau sering diminta, dia bakal marah. Kalau Allah Ta'ala, kalau kita enggak minta, Allah bakal murka sama kita. Duhai hambaku, bukankah engkau itu maha butuh kepadaku? Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya Yohanes antumul fuqara'u ilallah. Duhai manusia, ini Allah Ta'ala khitab kepada semua manusia, bukan muslim aja, non muslim juga. Ya, bahkan kepada yang merasa kaya, yang merasa punya segala-galanya, antumul fuqara'u ilallah. Engkau kalian semua itu butuh kepada Allah dalam setiap detiknya, setiap napasnya. Sekaya-kayanya orang tetap dia utang budi, utang jasa, utang kebaikan sama Allah Ta'ala yang sampai kapanpun gak bakal bisa dibayar. Napasnya dia itu, andaikan disuruh bayar sekaya apapun orang gak bakal mampu untuk membayar. Matanya dia yang bisa melek, bisa kedip, bisa melek, bisa kedip. Terlebih lagi 360 persendian yang ada di tubuh dia. Terlebih lagi, Masya Allah, akalnya dia gunakan untuk berpikir, menghasilkan uang. Itu semua Allah Ta'ala berikan buat kita cuma-cuma gratis. Syukurnya dengan apa? Dengan sholat. Syukurnya dengan sholat. Makanya ada salah seorang anak muda datang kepada Imam Husain bin Ali, cucu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang anak muda, dia bilang begini, duhai Imam Husain, saya ini masih muda, usia saya masih muda, nafsu saya, syahwat saya masih bergejolak-gejolak. Izinkan saya untuk boleh bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak saya dikasih keringanan untuk berbuat maksiat? Rupanya nih anak muda minta dispensasi keringanan untuk maksiat. Ya.
Kemudian apa kata Imam Husain bin Ali? Beliau katakan, ya, ada beberapa hal yang kalau kamu mampu untuk melaksanakannya, boleh, silahkan sebebas-bebasnya kamu berbuat dosa. Tapi kalau kamu nggak mampu, ya jangan. Apa itu hal-hal yang harus saya laksanakan? Yang pertama, kata beliau, la ta'kul min rizqillah wa masyita. Jangan sekali kamu makan dari rezekinya Allah. Jangan sekali kamu makan dari rezekinya Allah. Jangan sekali kamu maksiat dengan anggota badan yang Allah kasih, Allah amanatkan kepada engkau. Kalau kamu mampu, maka berbuat dosa sesukamu. Wah, saya nggak mampu, kata tuh anak muda. Kemudian yang kedua, ukhruj min wilayatillah wa masyita. Keluarlah engkau daripada kekuasaannya Allah, daripada langit dan bumi Allah. Kalau kamu mampu, maka bebaslah berbuat dosa. Si anak muda ya makin menunduk, makin sedih, makin menangis, makin merenung lagi. Saya nggak mampu, doa imam. Kemudian dilanjutkan lagi, katanya, utlub maudhi'an la yarakallah. Yang ketiga, kata Husain, carilah tempat yang nggak bisa diawasi sama Allah, yang nggak bisa dilihat, dipandang, diperhatikan sama Allah. Kalau bisa, kalau mampu, engkau ngumpet dari Allah, ya, engkau bersembunyi dari Allah, maka silahkan terserah dah berbuat dosa sukamu. Nggak bisa, nggak mampu. Kalau kita berada ngumpet dari manusia, ngumpet dari orang bisa, iya, bersembunyi bisa, ya. Tapi kalau ngumpet dari Allah nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Kita masuk ke dalam tanah paling dalam sekalipun, tetap Allah Ta'ala mengetahui. Tidak ada hijab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Imam Husain beliau mengatakan, ya, idza ja'aka malakul maut liyaqbida ruhak. Kalau datang malaikat Israel mau mencabut nyawamu, farudda minka, maka tolak, usir dia. Jangan boleh kasih masuk, jangan izinkan dia untuk mencabut nyawamu. Kalau bisa, idznat masyita, baru engkau boleh bebas untuk berbuat maksiat. Wah, saya nggak mampu. Nangis, tambah menjadi-jadi nangisnya. Dan yang terakhir, idza adkhalaka malik finnar fala tadkhul finnar. Nanti andaikan engkau masuk neraka disebabkan karena dosamu, malaikat Malik perintahkan masuk neraka, maka dorong malaikat Malik. Jangan kamu mau masuk neraka dengan ya perintah malaikat Malik. Kalau kamu mampu, ya berbuat dosa sesukamu. Nangis dijadi-jadinya. Ya, ternyata 5 hal ini persyaratan dibolehkan, dikasih keringan ngelakuin dosa. Satu pun gak ada yang bisa, gak ada yang mampu. Artinya apa? Artinya sampai kapanpun kita memang harus kudu berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri daripada perbuatan dosa. Kenapa? Karena berbuat baiknya aja kita itu belum mampu untuk membayar daripada jasa kebaikan, anugerah, karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan perbuatan dosa? Bagaimana dengan perbuatan dosa? Yang penting tuh. Jadi pada saat kita seorang hamba, seorang mukmin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saat yang sangat disukai dan dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya dia mengetahui bahwasanya dia hamba, ya, minta kepadaku akan aku berikan. Memperlihatkan kelemahan kita. Tapi kalau manusia diminta terus, ya bakal marah. Kenapa? Karena miliknya bakal habis. Sebanyak-banyaknya miliknya bakal habis. Kalau bakal habis, artinya apa? Dia bakal jatuh miskin, bakal jatuh fakir, udah nggak kaya lagi. Sifat kekayaannya itu hanya apa? Hanya temporer, berwaktu. Iya. Satu saat nanti bakal Allah Ta'ala gulingkan, yang miskin bakal jadi kaya. Kemudian yang kaya mungkin dalam sekejap Allah Ta'ala jadikan miskin. Itu yang pertama. Jadi doa itu mustajab, yaitu waktunya adalah pada saat mau melaksanakan sholat, ketika mau qomat. Yang kedua adalah fi shaffi fi sabilillah, yaitu pada saat kita sudah bersaf-saf ketika mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi shafnya jihad itu sama kayak shafnya sholat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala itu sangat cinta, sangat suka dengan hamba-hamba yang kalau mau jihad mereka itu bersaf-saf, rapi gitu. Iya. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu kayak benteng yang kokoh yang enggak bakal bisa untuk ditembus. Tuh. Jadi safnya itu sama tuh. Kalau mereka itu enggak mengatur saf, enggak rapi dalam safnya, dalam barisannya, artinya apa? Sangat lemah, mereka punya kekuatan. La tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kata Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kalian itu suka apa? Berkelahi, atau suka tidak akur, ya, atau suka ada permasalahan hati satu dengan yang lainnya, bertengkar, ya, fatafshalu, maka kalian enggak bakal sampai kepada tujuan, wa tadhhabu rihukum, dan hilanglah kewibawaan kalian. Tuh, kata para ulama, di antaranya shaf perang, ya, di hadapan musuh, kalau shafnya rapi, musuh pun bakal gentar, bakal takut dari shafnya yang rapi aja. Tuh. Begitupun dalam hal salat. Nah, pada saat berhadapan dengan musuh,
ya itu adalah waktu mustajab. Makanya para sahabat sebelum perang, yaitu mereka mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang namanya kemenangan. Pada saat mereka itu berhadapan dengan musuh adalah saat-saat di mana doa mustajab. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memandang dan menolong mereka. Kemudian hadis 121, kharaja Ahmad bisnadi an Jabir, daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala idza suwiba bis shalah. Ini sahabat Jabir yang dikisahkan beliau setelah perang Khandaq, itu beliau dikisahkan Nabi bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang punya persediaan air? Para sahabat kumpulin, ada yang tinggal dikit, kumpulin, akhirnya jadi sewadah. Jadi sewadah. Kemudian ya, para sahabat ketika semuanya pada pengen wudu, pada pengen minum, kehausan, ya para sahabat pada menyangka air sebegitu dikitnya nggak bakal cukup buat kita yang jumlahnya 700 orang, dalam riwayat 1000 orang. Kemudian Nabi perintahkan sahabat satu-satu untuk maju. Ya, ngapain itu Nabi? Beliau wadah tadi air dikumpulkan, beliau memasukkan tangannya yang mulia, maka keluarlah itu air terpancar dari jari jemari yang mulia, jari jemari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para sahabat diperintahkan untuk wudhu dan kemudian diperintahkan untuk minum sampai hilang hausnya. Itu mukjizat air yang keluar memancar hanya bisa dirasakan oleh para sahabat-sahabat keberkahannya. Dan itu paling afdolnya air yang pernah ada di muka bumi. Kata para fuqaha, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabil muttaba' yalihi ma'u zamzaman faqausari fanilu misra summa baqil anhari. Yang pertama kata para, air yang paling afdol yang pernah ada adalah air yang memancar daripada jari jemari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu hanya dirasakan oleh para sahabat. Itu yang paling mulia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah air Zam-Zam. Sungai Telaga Kausar malah ketiga. Air Zam-Zam yang kedua. Air berkah hentakan kaki daripada Nabi Ismail alaihissalam, buah tawakal Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat kering kerontang, ya mungkin logika manusia bakal ngomong nggak bakal ada air, tapi itu tidak menyetop Siti Hajar untuk tetap ikhtiar. Kewajiban saya sebagai hamba untuk ikhtiar. Bagaimana nanti Allah Ta'ala datangkan air, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bolak-balik Bukit Sofa, Bukit Marwah, Bukit Sofa, Bukit Marwah. Iya. Akal kita, ya udah ngejawab nggak bakal ada air. Cuman, ya untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pakai akal dulu. Jangan pakai akal. Ketika sudah memaksimalkan ikhtiar, barulah Allah Ta'ala datangkan keajaiban. Ya, bukan dari buah ikhtiarnya Siti Hajar itu didapetin di Bukit Safa atau Bukit Marwah, tapi ternyata Nabi Ismail yang masih kecil, yang masih bayi nangis, ya, yang dia berteriak-teriak karena kehausan, ya dihentak-hentakan kakinya itu ke tanah, ke pasir, ternyata dari situlah Allah Ta'ala pancarkan yang namanya air Zam. Itu menjadi air kedua yang paling afdol setelah air yang dipancarkan dari jari jemari Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian yang ketiga barulah air Telaga Kausar nanti di akhirat. Air Telaga Kausar ketiga. Yang kedua air Zam-Zam, alhamdulillah ya bisa kita nikmatin sampai saat ini. Air Zam-Zam itu syifa'u syukmin wa ta'amu tu'min, bisa mengenyangkan perut yang lapar dan juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nabi sebutkan barang siapa seorang minum Zam-Zam ya tadalla'un, maka hendaknya dia berbanyak-banyak dalam minum. Karena sungguhnya orang munafik apabila mereka minum air Zam-Zam, kata Nabi, maka mereka minumnya sedikit. Karena menganggap air Zam-Zam sama kayak air yang lain. Tuh. Dan kemudian dianjurkannya itu, minumnya itu tentunya adalah dengan duduk dan kemudian membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan. Wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, yang lapang. Wa syifaan min kulli da'in wa suqmin. Dan kemudian kesembuhan daripada segala macam penyakit. Itu doa yang dianjurkan Nabi pada saat kita mau minum Zam-Zam. Barulah yang keempat, air yang afdol adalah Sungai Nil. Air yang berasal dari Sungai Nil. Kenapa kok ikutan masuk dalam kategori air yang afdol? Ternyata karena Sungai Nil itu pernah dilewati oleh tabut, oleh peti Nabi Musa alaihissalam pada saat dihanyutkan. Pada saat dihanyutkan, di mana? Di Sungai Nil. Ya, di sungai. Dengan sebab pernah dihanyutkan Nabi Musa alaihissalam, kata para ulama itu menjadi masuk dalam kriteria sungai atau air yang afdol. Sungai Nil itu. Barulah setelah itu sungai-sungai atau air-air yang lain. Amin. Ya, sahabat Jabir termasuk daripada salah satu, ya daripada 700.000 orang yang wudu
dan kemudian minum sampai hilang haus dari air yang cuma sewadah doang, semangkok sebaskom doang tuh, ya, tapi nggak berhenti memancar keluar daripada jari jemari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mukjizat ini. Itu hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Qala idza suiba shalah, kata sahabat Jabir, apabila sholat mau dilaksanakan, apabila iqamah mau dilaksanakan, mau qomat, futihat abwabus sama, maka Allah Ta'ala bukakan semua pintu langit. Pintu langit Allah Ta'ala bukakan. Artinya yang namanya langit ada pintu-pintunya. Cuman kata para ulama, Allah Ta'ala tidak memberikan kita kemampuan untuk melihat yang namanya pintu-pintu langit. Ya, kita nggak bakal bisa mengarungi luasnya langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah Ta'ala menantang, ya ma'syarul jinni wal insi, duhai jin, duhai semua manusia, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi, apabila kalian bisa menembus semua langit Allah, bisa menembus semua bumi Allah Ta'ala, fanfudu, maka silahkan dengan kuasa kalian, la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehebat-hebatnya manusia dia masuk dalam bumi, ternyata ada batasannya. Semakin ke dalam, semakin habis tuh yang namanya napas, nggak bisa oksigen, dan kemudian semakin panas, semakin nggak mampu. Sehebat-hebatnya, secanggih-canggihnya teknologi, nggak bisa sampai ke 7 lapis bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan andaikan ada orang yang pernah ke langit, ya pernah sampai ke bulan, itu masih belum sampai kepada langit yang pertama, belum bisa diarungi semuanya. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Itu semuanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan Nabi kita Muhammad SAW yang pernah mengalami itu semua. Idza suwiba bis shalah futiyat abus sama. Apabila salat mau dilaksanakan, ya mau menjelang iqamah, menjelang qomat, itu Allah bukakan pintu langit, wastujibad doa, dan doa-doa akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya habis azan dikumandangkan, kemudian setelah itu kita qobliyah, ya. Setelah itu masih ada waktu, maka ya, usahakan untuk berdoa, usahakan untuk berdoa, minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sawabus sholati mutlaqan, pahala sholat secara mutlak. Daripada sahabat Tsauban radhiyallahu anhu qala, sahabat Tsauban sahabat yang terkenal, ya sangat-sangat cinta kepada baginda Muhammad SAW. Bahkan beliau itu kalau pulang ke rumah, ya beliau nggak betah di rumah, pengen balik lagi ke depan rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, pernah suatu ketika beliau itu pulang ke rumah, lagi tidur istirahat, kemudian bangun, langsung kembali ke rumah baginda Nabi kita Muhammad SAW, Masjid Nabawi, nempel dengan rumah baginda Nabi. Beliau berada di depan pintu rumah Rasulullah SAW dalam keadaan seperti seorang murid di hadapan rumah gurunya, menunggu Rasul keluar. Nggak lama Rasul keluar, kelihatan oleh wajah Nabi, Tsauban mukanya, wajahnya, badannya pucat pasi, kayak orang sakit, kayak orang nggak sehat. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, "Wahai Tsauban, kenapa kok engkau kelihatan kayak lagi kurang enak badan, kayak lagi sakit, lemas begitu, ya pucat." Ya, kemudian apa kata Tsauban? Sambil menangis, berlinang air mata, beliau mengatakan, "Ya Rasul, sungguh aku nggak bisa menahan kerinduan kepada engkau. Setiap kali aku masuk ke dalam rumahku, bertemu dengan istriku, bertemu dengan anakku, selalu aja yang ada di pikiranku adalah engkau. Yang ada di hadapanku, yang tergambarlah wajah engkau, sehingga aku nggak pengen lama-lama di rumah, pengen untuk berada di depan rumahmu, untuk menunggu kapan kamu keluar, kapan kamu mau sholat bersama para sahabat. Dan kemudian aku berpikir, doa Rasul, aku di dunia, iya bersama engkau, sholat di belakangmu, iya kemudian mendengar hadis-hadismu, dan kemudian aku berpikir bagaimana nanti kelak aku di akhirat. Iya, kalau aku di akhirat bersamamu, ya siapalah aku? Aku bukan siapa-siapa, tidak pantas, tidak layak aku untuk bersama denganmu. Tapi kalau misalnya aku berjauhan, sungguh alangkah malangnya diriku." Gak lama kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, ya, untuk menurunkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, di antara firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Mereka orang-orang yang bertakwa, beriman dan beramal soleh, nanti di akhirat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan itu yang menggembirakan daripada hati Tsauban. Duhai Tsauban, ketahuilah betapapun engkau itu derajatnya adalah sahabat, bukan nabi, bukan rasul, selama engkau punya itu yang namanya takwa, iman, amal soleh, berbekal cinta, mahabbah, maka bagaimanapun caranya Allah Ta'ala bakal mengumpulkan engkau dengan orang yang engkau cinta.
Senang sahabat Sauban gembira. Artinya apa? Di dunia bisa bareng Nabi, di akhirat juga bisa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad beliau bersabda, istaqimu, beristiqomahlah kalian, walan tuhsu, dan selama-lamanya kalian tidak akan bisa mampu sempurna dalam istiqomah. Itu pendapat yang pertama, walan tuhsu artinya selama-lamanya kalian tidak akan mampu untuk sempurna dalam istiqomah. Dan kemudian pendapat yang kedua, ulan tuhsu artinya selama-lamanya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat dan kemudian karunia yang Allah berikan pada ahlul istiqomah, pada orang-orang yang istiqomah. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna khairu a'malikum as-shalah, bahwasanya sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Kalau kita ditanya sebaik-baik amalan kita itu apa? Jawabannya adalah as-salat. Sesuai dengan hadis Nabi, walan yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, dan tidak akan menjaga wudu, menjaga kesucian melainkan dia adalah orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Rawahu Ibnu Majah, Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahih isnad, ini hadis sahih sanadnya. Wa rawahu Malik fil Muwatta balaghan, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Kemudian Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya 123, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah atau sebagian daripada iman. Bersuci bisa wudu, atau bisa mandi janabah, atau mandi hadas besar. Bersuci itu syatrul iman, setengah atau sebagian dari iman. Artinya seorang yang dia menjaga kesucian, hakikatnya dia sedang menyempurnakan imannya, menyempurnakan kualitas imannya. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah kita bisa memenuhi timbangan. Alhamdulillah kan ucapan syukur. Ucapan syukur. Jangankan sama Allah, kita sama manusia aja, sama orang ngasih kita nikmat, iya, betapapun itu nikmat kecil sama kita ngucap syukur, terima kasih sama dia, syukran ya, jazakallah khair, terima kasih pemberian antum sama saya, masya Allah bang, diapresiasi tuh pemberian, iya. Maka itu orang bakal apa? Iya, bakal nanti ketika dia punya nikmat, ya dia bakal gak sungkan-sungkan untuk ngasih lagi, untuk beri lagi. Kenapa? Ya karena ini orang tahu terima kasih. Ini orang tahu terima kasih. Artinya ucapan alhamdulillah sangat berharga sekali, ya, bagi orang yang suka memberi, bagi orang yang baik sama kita. Kalau dalam bahasa hadisnya, ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan, karena sangat membuat Allah Ta'ala itu sangat bahagia dengan ucapan alhamdulillah kita. Ini hamba bersyukur nih. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata para ulama, ya, yang namanya syukur itu adalah saydul mafqud wa qaidul mawjud. Nikmat yang ada kita ikat, dan kemudian nikmat yang belum ada, ya Allah Ta'ala datangkan. Itu namanya syukur. Mengikat nikmat yang sudah ada dan kemudian mengundang nikmat yang belum ada. Itu fungsi daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah tamlul mizan. Ucapan alhamdulillah aja itu bisa memberatkan daripada timbangan. Jadi timbangan mizan nanti kelak di akhirat itu rupanya sangat besar. Nabi Daud alaihissalam itu pernah, beliau itu minta sama Allah untuk ditampakkan rupa mizan nanti di akhirat. Ya, digunakan untuk menimbang semua manusia amal ibadahnya, baik buruknya. Kemudian Allah Ta'ala bukakan hijab pandangannya, kemudian Nabi Daud melihat itu timbangan sangat besar, memenuhi timur ke barat. Dan kemudian antara langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud pingsan. Pada saat beliau siuman sadar dari pingsannya, bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah hambamu yang mampu untuk memenuhi timbangan tersebut? Orang timbangannya segede itu. Iya, kita semua lemah, hamba yang lemah. Siapa yang mampu untuk beramal ibadah sebanyak itu sehingga bisa memberatkan timbangan? Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inni idza raditu ala abdi mala'tuhu bitamratin tasaddaqa bi fisabilillah. Aku kalau udah cinta sama hambaku, udah ridho sama hambaku, itu timbangan yang besar dari timur ke barat bisa aku beratkan dengan hanya satu butir kurma yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu butir kurma doang itu bisa memberatkan, ya, bisa mengunggulkan timbangan kebaikan yang gedenya segaban-gaban tuh. Yang gedenya dari timur ke barat bisa berat gara-gara apa? Cuma satu butir kurma doang. Artinya apa? Artinya bukan banyaknya amal, utamanya adalah kualitas amal. Kualitas amal. Kalau kita beramal walaupun sedikit tapi berkualitas, lebih utama daripada banyak tapi tidak berkualitas. Imam Ghazali, siapa yang enggak kenal Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya dan kitab-kitab yang lain yang banyak. Pada saat beliau meninggal dunia, ada orang soleh, iya, kekasih Allah pada zaman itu bermimpi melihat Imam Ghazali, bertanya, duhai Imam Ghazali, bagaimana keadaanmu setelah wafat, setelah meninggal dunia?
Allah Ta'ala alhamdulillah memasukkan aku dalam surga. Dengan apa? Dengan karya-karyamu, dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kan Ghazali, bukan dengan ibadahku, bukan dengan ketaatanku, bukan dengan karyaku, ya kitab-kitab yang aku tulis, bukan. Tapi karena apa? Karena satu hal. Suatu ketika aku sedang menulis karya, ya menulis kitab Ihya Ulumuddin dengan pena dan kemudian aku celupkan ke dalam tinta. Pada saat aku menulis, ternyata hinggap seekor lalat pada tintaku. Aku biarkan dia minum sampai dia kenyang. Ya, aku nggak ganggu dia. Pada saat mau nulis aku biarkan tuh. Ya itu lalat dia minum sepuas-puasnya, ya sehingga dia udah puas, dia pergi sendiri. Ya dia kembali barulah aku teruskan menulisnya aku itu. Nah, dengan sebab kebaikan aku, rahmat aku kepada seekor lalat pada saat dia minum, aku biarkan, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosaku dan Allah masukkan aku dalam surga. Gara-gara itu kata Imam Ghazali. Artinya kita nggak boleh ngeremehin kebaikan sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun bisa jadi itu menjadi asbab pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kebaikan yang kecil tadi itu Allah masukkan kita dalam surga. Enggak ada kebaikan kecil, enggak ada. Semua kebaikan besar karena kita persembahkan untuk siapa? Zat yang maha besar. Begitupun dosa enggak ada yang kecil, semuanya besar karena kita berdosa kepada zat yang maha besar. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, dan kemudian ucapan subhanallah walhamdulillah itu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Andaikan pahalanya itu dirupakan, ada rupanya, ya ada gambarannya, maka itu bisa memenuhi langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tasbih dan ucapan hamdalah. Subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nurun, dan kemudian salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan kemudian sedekah itu adalah tanda akan benarnya sebagai iman sebagai seorang mukmin. Sedekah merupakan tanda ya betulnya iman seorang mukmin. Tulusnya dia beriman kepada Allah Ta'ala. Wasabru dia, dan sabar itu sebagai penerang. Orang yang dia sabar, Allah Ta'ala kasih jalan keluar. Diterangin sama Allah Ta'ala sehingga dia tahu ya apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia pilih, apa yang harus dia laksanakan, yang harus dia pilih. Sabar. Tapi kalau nggak sabar, ya kesal mulu bawaannya, gedek mulu bawaannya, ya maka gelap gulita. Enggak, Allah Ta'ala kasih penerang, dia nggak tahu harus milih yang mana. Intinya adalah sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Quran itu sebagai hujjah penolong kita atau yang mendorong kita ke dalam api neraka. Kam min qari'in Qur'an wal Qur'anu yal'anuh, kata Nabi. Betapa banyak orang yang baca Quran sementara ya setiap dia baca Quran bukan dapat pahala, malah Quran melaknat dia. Lah kok bisa? Bagaimana? Ya ternyata ketika dia membaca ayat tentang haramnya berbohong, dia sendiri berbohong. Membaca ayat haramnya mencuri, dia sendiri mencuri. Itu makna daripada hadis Nabi, betapa banyak orang yang baca Quran sementara Quran akan melaknat dia kelak di hari kiamat. Jadi mengamalkan isi daripada Al-Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan manfaat di dunia wal akhirah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Fadhlu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dijelaskan terkait dengan membaca Al-Quran dihadapkan ke al-qiblat. Pertanyaan saya, jika seandainya kita membaca Al-Quran, lalu pada saat itu kita tidak membaca kiblat, itu pahalanya sama atau berbeda? Iya. Nah, pada saat kita membaca Quran kemudian kita nggak menghadap kiblat, pahalanya sama nggak dengan orang yang baca Quran dengan menghadap kiblat? Tentunya beda. Karena yang menjadikan ibadah kita berkualitas dan kemudian semakin banyak pahala itu adalah al-adab, yaitu adab-adab kita pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kayak orang dia sholat, yang satu dia melaksanakan di shaf awal, kemudian yang kedua di shaf yang selanjutnya. Yang pertama dia melaksanakan sholat dengan pakai wangi-wangian sunnahnya, dan kemudian yang kedua tidak. Yang pertama dia melaksanakan sholat dengan pakai siwak, ya kemudian yang kedua tidak. Maka dengan sebab adab-adab sunnah-sunnah yang tadi itu menjadikan sholatnya beda dari yang lain. Walaupun mungkin sholatnya sama, sholat maghrib sama, sholat isya, ya sama di musola di masjid yang sama, tapi kualitasnya di mata Allah berbeda. Kenapa? Yang satu perhatian dengan adab-adab ibadah, yang satu kurang perhatian, yang penting mah sholat aja. Tuh. Begitupun halnya pada saat kita membaca Quran.
Orang yang dia membaca Quran dengan menghadap kiblat tentu pahalanya lebih besar karena dia menggunakan adab dalam baca Quran ketimbang orang yang dia baca Quran sekedar baca Quran dan kemudian tidak menghadap kiblat. Dari sisi membaca Qurannya pahalanya besar. Satu hurufnya mendapat 10 pahala. Kalau dia mungkin masih mengeja, bahkan pahalanya bisa berlipat ganda. Zalikal kitabul la raib, zalikal diulang-ulang dia masih belajar. Maka setiap kali dia mengulang bacaan Quran gak sia-sia. Tetap dihitung satu hurufnya, ya dihitung 10 pahala. Tapi bisa menjadikan dia lebih berkualitas apabila dia membaca Qurannya menghadap ke paling afdolnya arah, yaitu arah kiblat. Amin. Jadi semakin berkualitas ibadahnya. Lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Ya. Di rumah misalnya, itu harus menutup aurat juga atau iya. Nah, yang pertama itu seorang wanita biasa dia sholat nggak selalu di masjid. Nah, dia di rumah, tentunya dia sama mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki yang mengerjakan sholat di masjid. Bahkan sebenarnya mengatakan sekalipun dia sholat sendirian di rumah pun karena memang afdolnya seperti itu tetap mendapatkan pahala daripada apa yang didapatkan laki-laki di masjid. Dan kemudian untuk doanya bagaimana? Ya, tentunya kita mendengarkan daripada kumandang adzan di masjid atau di musola kumandang adzan. Dan kemudian biasanya untuk qomatnya kan beda, masjid, musola. Mungkin kadang kita agak tunda sedikit karena mungkin kita aktivitas di rumah. Kapan itu qomat dikumandangkan atau mau dilaksanakan sholat? Sebelumnya itu masuk dalam waktu antara adzan dan qomat, menjelang qomat. Nah, jadi pada saat kita mau sholat sebelum qomat, ya kita sisihkan waktu kita di atas sajadah untuk setelah kita qobliyah, ya qobliyah misal qobliyah maghrib, qobliyah zuhur, ya kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan sholat sebelum qomat. Sama fadilahnya, sama faedahnya. Dan kemudian yang kedua adab membaca Quran, apakah harus menutup aurat? Betul, di antara adab membaca Quran harus menutup aurat. Itu membaca, ya itu membaca dengan hafalan. Gimana kalau dengan Quran, ada Quran di hadapan kita, lebih diutamakan lagi untuk menutup aurat. Apakah wajib? Tentunya tidak wajib. Tentunya tidak wajib. Ya, tapi ya itu bisa menghilangkan daripada pahala membaca Quran kita. Kita baca surat ya dari orang yang kita cintai aja, seorang pejabat, seorang presiden dan sebagainya. Kalau misalnya nggak ada adab sama sekali, kayaknya kita nggak layak untuk membuka ini. Ya, seperti itu. Surat dari raja, bagaimana halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Quran tentunya syarat-syaratnya berbeda dengan syarat sholat. Harus tutup aurat. Ya, membaca ya, bukan memegang. Membaca. Beda kalau memegang harus dengan wudu. Harus dengan wudu. Tapi kalau sekedar membaca, mungkin dengan hafalan atau mungkin Qurannya dibuka, ya, tapi dia nggak memegang sama sekali. Dia nggak megang sama sekali. Ini tidak disyaratkan sebagaimana sholat harus punya wudu, harus menutup aurat. Jadi berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat yang wajib di sholat ini nggak wajib dalam hal membaca Quran, tapi dari segi adab untuk menyempurnakan daripada membaca Quran kita, tilawah kita. Bahkan satu ketika dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasanya yang demikian tadi itu ya hukumnya tidak wajib, tapi mimbabil adab. Nabi kita Muhammad SAW itu beliau pernah beberapa kali membaca Quran, kata Siti Aisyah, dalam keadaan beliau berbaring di pangkuan Siti Aisyah. Jadi Nabi itu baca Quran saling bersama dengan berbaring di paha daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tuh, di paha Siti Aisyah membaca Quran. Membaca Quran artinya apa? Artinya dalam beberapa kesempatan mungkin kita mungkin sangat capek dan sebagainya, sementara kita masih punya wiritan yang belum kita baca. Apa? Misal surat Tabarok hari ini belum baca, surat Waqiah hari ini belum baca. Kalau saya duduk capek banget ya, ngantuk banget, udah sambil tiduran saya baca surat Waqiah, surat Tabarok ya dengan hafalan kita, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Walaupun kalau dibandingkan dengan yang duduk tentu lebih utama lagi karena lebih menjaga adab. Tapi Nabi pernah mencontohkan, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada beberapa keadaan darurat, ya silahkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan manfaat di dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.